Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ya, selamat datang ya teman-teman di Desain Notion for Mobile. Ya, selamat malam. Di sini ada banyak banget nih teman-teman yang udah gabung. Boleh dong diramein di kolom chatnya. Teman-teman dari mana aja? Ada yang dari ada yang dari Pekanbaru. Oke, kayaknya Kak Hendra baru pertama join ya di sini. Ada Kak Dian dari Bogor. Halo Kak Dian, kita ketemu lagi. Ada yang dari Cibinong, iya. Ada Kak Daniar juga dari Tangsel. Oke. Ini Kalimantan belum ada yang muncul. Kalimantan kayaknya aku perwakilan sendiri. Oh, ada yang dari Bandung juga. Wow, rame ya dari mana-mana. Oke, malam ini kita bakal bahas tentang Notion untuk mobile. Aku pengen tahu dulu dong sebelum kita bahas desain Notion untuk mobile. Aku pengen tahu teman-teman udah sampai mana nih pakai Notionnya. Ada yang udah download templates kah mungkin atau ada yang udah pakai Notion sehari-hari? Mungkin ada yang mau open mic boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau open mic, pakai template tapi di desktop. Oke, aku cuma untuk to-do list, progress, mengganti miss. Oke, baru mau belajar pakai sehari-hari. Oke, wow, macam-macam berarti ya di sini ada yang udah pakai tapi baru pakai template, ada juga yang udah bikin to-do list juga kayak Kak Oris. Terus ada yang baru belajar juga. Ada yang udah pakai sehari-hari. Wow, oke. Ini macam-macam ya latar belakangnya kita di sini. Tapi kayaknya yang ngumpulin kita di sini adalah keinginan kita buat bikin Notion yang ramah di HP. Karena sebagian besar kita kan pasti pakai HP ya sehari. Lebih sering pakai HP daripada pakai desktop gitu. Siapa em, pasti teman-teman juga setuju ya kalau kadang tampilan Notion di laptop itu lebih enak dipakainya ya udah di laptop gitu. Tapi pas kita pindah ke HP, kok rasanya kayak kurang enak ya. Aku yakin teman-teman pada pada punya perasaan itu juga. Nah, di sini kita bakal belajar bareng-bareng sama Kak Ikhlas. Kak Ikhlas ini adalah seorang Notion mobile expert. Oke, tagline-nya Kak Ikhlas. Nah, beliau juga adalah seorang Notion creator. Beliau juga pemegang Notion certified, udah lengkap. Congratulations, badges-nya udah lengkap dari Notion Academy. Kemudian juga beliau pe top 3 menerima top 3 penghargaan untuk Notion templates di oleh komunitas Notion Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Ikhlas. Nah, Kak Ikhlas ini orang Jogja dan ya kita bakal belajar banyak banget sama Kak Ikhlas malam ini. Ayo tanpa berlama-lama, silakan Kak Ikhlas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Malam. Oke, jadi malam ini kita bakal ngobrol santai tentang gimana caranya buat teman-teman agar bisa buat dashboard sendiri, terutama untuk tampilan di HP, seperti itu. Jadi saya berharap tujuannya teman-teman bisa buat dashboard teman-teman sendiri sesuai kebutuhan teman-teman dan tentunya optimal juga saat dibuka di HP. Karena aku juga percaya produktivitas itu bukan cuma tentang sistem yang rumit, tapi sistem yang efisien yang bisa kita gunakan kapanpun dan dimanapun.
Oke, silakan Kak Oke, Ines, kalau mau share screen. oke sebentar. Oh, lupa nyalain share screen. Mohon maaf. Oke, apakah layarnya sudah bisa terlihat? Oke, udah bisa kelihatan. Ya, jadi kita bakal lebih santai mengalir edit flow. Oke, acara malam ini Design Notion for Mobile, How to Build a Functional and Workspace Anywhere. Oke, sebelumnya tadi terima kasih untuk Kak Eka dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Aku izin memperkenalkan diri lagi sekilas. Jadi, nama aku Ikhlas, asli dari Jogja. Aku menggunakan Notion sejak awal tahun 2022. Itu pas awal pakai sebenarnya bingung juga, mungkin sama dengan teman-teman yang lain karena fiturnya ada banyak sekali, ada to-do list, ada database dan lain sebagainya. Jadi pas itu buatnya untuk bangun kursus Patroli, aku coba catat semua to-do list aku di situ. Jadi bisa tetap trace apa aja yang perlu kulakukan gitu. Terus lama-kelamaan pakai jadi semakin suka terus dan akhirnya aku fokus untuk di mobile karena aku lebih sering pakai Notion di HP. Jadi aku sendiri nggak suka lihat tampilannya ketika table ini sulit dibaca di HP. Aku perlu scroll vertikal, horizontal gitu. Jadi akhirnya fokus untuk tampilan ke HP. Jadi aku juga karena pengalaman tersebut aku akhirnya punya filosofi tersendiri yaitu minimal setup, maksimal productivity. Nah, kita tuh nggak kita sebenarnya nggak perlu setup yang ribet. Kita tuh cukup dengan setup yang sederhana tapi tepat sasaran itu bakal jadi lebih berguna begitu. Dan itu inti dari Notion untuk kita tujuan utamanya fungsi, clarity, dan simplicity. Oke, tadi juga sudah disebutkan KK, saya sudah memiliki 3 batch dari Notion Academy dan punya dapat 3 template terbaik di acara Notion Indonesia Launch Party yang diadakan oleh komunitas Notion Indonesia. Oke, sekarang ini ada 2 tampilan Notion yang sebelah kiri atau warna ungu dan sebelah kanan putih. Kira-kira menurut teman-teman lebih enak yang mana untuk dipakai? Coba bisa dijawab di kolom chatnya. Oke. Oh, yang ungu. Oke, oke. Luar biasa teman-teman. Analisanya sangat baik. Oke, betul sekali. Ini dia yang ungu, yang kanan, kiri. Mana nih yang benar nih? Ada. Oke, ini yang ungu ini tampilannya berantakan, sedangkan yang putih tampilannya jauh lebih rapi di HP. Nanti aku bakal tunjukin perbedaannya langsung dari tampilan HP. Oke, kita lanjut lebih dahulu. Oke, ketika Notion kita tidak diatur dengan baik, tampilannya tentunya kita akan banyak scroll dan Notion itu akan jadi unproductive tools. Namun, ketika kita desain Notion-nya dengan sesuai mobile first, kita akan menjadikan Notion untuk menampilkan hal-hal yang penting dan Notion akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke. Terus kalau Notion kalian atau Notion teman-teman itu masih berantakan, itu masalahnya bukan karena aplikasinya. Aplikasi Notion itu udah bagus, tapi
kita aja yang belum paham bagaimana cara mendesain dengan baik. Nah, jadi nanti kita akan sama-sama belajar. Aku juga demo bagaimana cara mengubah layout agar tampilannya menjadi lebih rapi. Oke, selanjutnya konsep mobile first. Ada nggak sih yang teman-teman yang tahu tuh apa itu mobile first? Bisa dijawab di chat atau kalau on mic juga bisa. Hmm, belum HP pertama. Oke, mengutamakan penggunaan mobile. Oke, ya. Oke, jadi mobile first itu segala sesuatu, desain, fitur atau layout kita pertimbangkan dengan pengalaman dari handphone terlebih dulu. Kemudian setelah sudah oke di handphone, baru kita fokus dan sesuaikan untuk layar besar di laptop. Jadi mungkin teman sebelumnya desainnya untuk di laptop terlebih dahulu, nanti bisa dicoba bagaimana di layout di lebih dahulu supaya teman-teman bisa lebih nyaman untuk pakai Notion-nya begitu. Ada pertanyaan nih, kenapa mobile first itu penting? Kira-kira ada yang tahu kenapa ya kira-kira Notion mobile first itu penting? Karena mostly pakai di HP karena penggunaan mayoritas di phone. Oke, oke. Oke, wah banyak yang jawabannya oke ini. Berarti emang teman-teman ikut di webinar kali ini juga pengen belajar untuk menggunakan Notion lebih optimal di HP. Oke, ya betul sekali karena 80% aktivitas digital kita itu semuanya di ponsel. Kita mau apa, kita pakai HP dan lain sebagainya. Oke. Ya, karena ntar aku izin minum terlebih dahulu. HP, HP-nya apakah harus iPhone? Enggak, HP-nya pakai Android juga bisa. Karena 80% aktivitas kita tuh dilakukan lewat ponsel. Kayak terkadang ide brilian pun itu bisa muncul kapan aja. Pas lagi macet nih, pas lagi makan siang, atau pas kita lagi naik transportasi umum, idenya tuh bisa kapan aja. Tapi kalau kita catat ide itu, idenya kita akan hilang. Entah catatannya kita tulis di WhatsApp dulu atau di notes HP itu bisa lebih berantakan. Nanti saat kita nyari udah hilang idenya. Jadi lebih baik kita punya sistem yang fleksibel, ya, bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Dan sistem banyak banget nih sistem produktivitas kita tuh yang masih kaku. Terus kita tuh harus buka laptop dulu baru biar nyatat idenya lebih rapi. Padahal kan kita lebih sering pakai HP. Kalau bisa kita gunakan HP terlebih dahulu, itu akan sangat lebih membantu teman-teman semua. Nah, untuk mencapai fleksibilitas itu, jadi kita harus buat sistem yang lebih ringkas, lebih bersih, agar tampilannya lebih full clarity, lebih jernih, tidak berantakan lagi seperti itu. Oke, kita lanjut minimal setup. Oke, kira-kira apa nih minimal setup? Teman-teman ada yang paham nggak?
minimal setup yang di sini. Sesuai fungsi. Oke. Oke, minimal. Oke, minimal setup itu yang aku maksud di sini bukan berarti kosong, tapi minimal itu sadar ini tipe nanti kita benerin. Wah, minimal berarti kita sadar bahwa setiap elemen pada database atau setiap page di workspace kita itu benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Memang ada alasannya, bukan oh ini sepertinya bagus untuk di sini. Tapi kita harus benar-benar punya alasan kenapa menggunakan itu. Betul, kayak ini menarik sangat agar kita bisa lebih mindful dengan tugas kita atau yang kita kerjakan. Nah, desain yang bagus itu bukan yang estetik doang, bukan yang cantik, tapi yang bisa yang bisa bantu kita agar lebih cepat kita buka tas langsung ditambahkan data-data yang kita butuhkan gitu, bukan kita harus scroll dulu cari halaman ini, jadi seperti itu. Nah, minimal setup berarti itu full clarity, full kejelasan, kita fokusnya ke fungsi bukan ke fansnya tampilan doang. Oke, ini tiga prinsip mobile workspace agar teman-teman bisa mengoptimalkan Notion di HP. Yang pertama tuh one tap one action, bahasa Inggris tuh. One tap, satu klik, satu aksi. Jadi kita lebih main ke klik karena untuk scroll yang panjang, kita walaupun tap, kita juga harus menghindari terlalu banyak tap. Nanti yang ada malah klik, jadi kita nggak fokus yang ada seperti itu. Jadi semua hal yang penting, at least minimal kita bisa jangkau dalam 3 tab seperti itu. Nah, ini ketika kita buka tugas, akan langsung tampil tugas yang jelas. Jadi kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terus yang kedua, keep view simple. Tampilan sesederhana mungkin. Ini kita buka di ponsel, tampilannya terbatas, layarnya kecil. Kalau kita masukin semua properties atau informasi, itu kita akan malah scroll dan bingung apa yang perlu kita buka. Jadi kita cukup gunakan view yang sederhana, bisa menggunakan list atau galeri view. Jadi terus untuk list juga kita jangan sampai memasukkan terlalu banyak properti karena tidak akan terbaca di HP. Jadi untuk optimalnya kita bisa menampilkan 2 sampai 3 view saja. Coba ini tampilan yang ketika menggunakan table view yang warna ungu dan yang warna putih ini menggunakan list. Ini kita bisa menyesuaikan. Ini kita bisa tahu tugas-tugas yang belum dimulai, tugas yang sedang dikerjakan, ini ada prioritas dan tanggal. Jadi untuk ketika kita butuh terkait infonya, baru kita bisa buka halaman sesuai dengan yang kita kerjakan. Selanjutnya, gunakan emoji. Emoji eh, itu untuk membantu kita menjadi navigasi utama. Kenapa sih pakai emoji atau icon? Karena otak kita tuh lebih cepat respon karena menggunakan gambar daripada teks. Kalau kalau cuma teks kita akan bingung lebih. Namun kalau kita menggunakan
icon atau emoji itu akan lebih mudah kita. Ini kita lihat sebelah kiri, tampilannya hanya menggunakan satu emoji yang sama atau icon yang sama, itu akan membuat kita screening matanya dulu, tapi ketika kita menggunakan emoji itu akan jauh lebih mempermudah gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung demo gimana nih biar merubah tampilannya dari seperti ini menjadi lebih rapi di HP ini. Ini aku contohin langsung dari HP gimana tampilannya. Oke, ini ketika kita HP, kita harus scroll ke bawah untuk membuka tes, terus scroll lagi untuk cari event, project, notes. Ini akan butuh waktu yang lebih lama untuk kita mencari apa yang kita perlukan. Ini juga masih scroll melihat prioritinya, tanggalnya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita akan langsung merubah ini menjadi tampilan yang enak untuk di HP. Untuk desain lebih optimal atau lebih mudah dari laptop atau PC, tapi kalau teman-teman hanya bisa buka dari handphone itu juga bisa. Oke, kita akan coba dari laptop aja ya, biar lebih menghemat waktu, lebih efisien. Oke, yang tadi yang pertama kita perlu merubah tampilannya menjadi list view. Ini aku duplicate terlebih dahulu. Nah, kita klik set ini, tombol setting di sini. Terus kita ubah layoutnya di sebelah sini ya. Layout, kita gunakan list atau galeri. Nanti sesuai dengan preferensi teman-teman untuk tugas atau yang butuh dikit, aku lebih menyarankan untuk menggunakan list karena akan tampil lebih kompak saat di HP. Nah, ini ketika listnya, oke, kalau ini kan masih akan bingung gimana tampilannya. Ini masih kosong. Ups. Nah, selanjutnya kita pilih 2 sampai 3 properti benar-benar sesuai. Kalau tugas-tugas biasanya yang jelas kita masukkan tanggal dan kita bisa masukkan priority dan status. Oke, ini udah ada 3 priority yang masuk. Nah, di HP tampilannya akan jadi seperti ini. Tugas tanggal 8 Oktober seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan fitur grup itu untuk mengkategorikan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Bisa menggunakan due date atau status. Kalau due date bisa digunakan untuk seperti tugas untuk hari ini atau bisa untuk tugas minggu ini atau bahkan bulan ini. Untuk kita akan menggunakan status pada kali ini. Oke, jadi kita bisa melihat perbedaannya langsung. Ini tugasnya langsung dikategorikan per status. Oke, langsung tampilannya jadi jauh berbeda dibanding sebelumnya yang seperti ini. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan aggregation atau menghitung jumlahnya. Ini jadi kita bisa tahu nih, kita udah menyelesaikan berapa tugas, lagi ngerjain berapa tugas, dan ada berapa tugas sih yang belum selesai. Seperti itu. Ini
kita masih punya 9 tugas yang menumpuk nih. Nanti kita bisa fokus menyelesaikan yang in progress terlebih dahulu, kemudian kita lanjut mengerjakan yang belum dimulai. Seperti itu. Ini karena starternya udah ada di atas, ini optional teman-teman bisa hilangkan, bisa di-hide atau tetap dimasukkan. Perbedaannya saat dimasukkan atau enggak itu kalau teman-teman masukkan nanti ketika update status bisa dari sini ganti statusnya. Tapi teman-teman juga bisa langsung untuk drag and drop seperti ini. Tugasnya udah berpindah ke in progress seperti itu. Jadi lebih baik kita hilangkan saja dari sini agar lebih minimal tampilannya di HP benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Tuh. Selanjutnya kita udah kelar di tas. Kita lanjut ke event. Ini sebelumnya aku juga udah coba buat untuk menghemat waktu kita. Nah, ini di project aku coba gunakan tampilan galeri ya. Jadi biar teman-teman ada perbandingan. Untuk galeri ketika di HP nanti tampilannya akan seperti ini. Ini jadi lebih mudah untuk dibaca. Kita bisa tahu project apa yang belum kita mulai, yang kita kerjakan. Dan ini ada tanggal mulainya dan tanggal target selesainya seperti itu. Dan untuk notes ini bisa menggunakan tampilan seperti ini. Kita menampilkan isi kontennya. Jadi kita nggak perlu buka halaman notesnya dulu biar tahu notes itu apa isinya. Jadi kita bisa sekilas melihat isi notes dari sini untuk mempermudah teman gitu. Oke, selanjutnya ini kan masih lebih teman-teman masih tetap memerlukan scroll untuk mencari project atau notes. Kita harus scroll ke bawah. Untuk itu kita bisa membuat page baru untuk menampung tas dan lain sebagainya. Ya, aku akan langsung contoh buatkan. Kita bisa buat page baru. Seperti ini. Kita bisa gunakan yang full width agar terlihat data lebih banyak saat di laptop. Seperti itu. Kemudian kita, teman-teman bisa copy link halaman workspace-nya ini terlebih dahulu. Kita ganti namanya dulu, workspace. Kita ganti icon sesuai preferensi teman-teman. Misalnya seperti ini. Tadi udah kita copy. Selanjutnya kita buka halaman yang kita buat tadi. Terus kita bisa buat button. Oke, button. Apa sih gunanya button itu? Nih, aku akan tunjukkan. Ketika buat button, kalian bisa pilih new action dan open page. Kita klik ke halaman yang tadi. Ups, kita pilih halaman yang tadi dan pastikan kita pilih yang full page. Oke. Dan namanya bisa kita ganti ke workspace.
Oke, apa nih tujuannya kita buat button seperti ini? Ini agar mempermudah kita kembali ke halaman utama. Saat kita klik, akan kembali ke halaman yang sebelumnya. Jadi kita tinggal balik. Oke, kita akan buat 4 halaman karena di sini kita ada task, event, project, dan notes. Kita akan buat 4 halaman, 3, 4. Kemudian kita ganti namanya sesuai dengan events, project, notes. Sepertinya Kak Ikhlas lagi ini ya, jaringannya. Kita tunggu sebentar ya buat Kak Ikhlas balik lagi. Oke. Cek-cek apakah sudah masuk lagi. Sudah, Oh, mohon maaf welcome tadi back. sepertinya terjadi kesalahan teknis. Tadi udah sampai mana ya kayak Kak? Aman, tadi sampai bikin project page. Pokoknya bikin 4 page itu untuk workspace. Oke, aku balikin dulu. Sebentar. Tadi untuk buttonnya berarti udah ya? Button udah, aman. Oke. Ini udah. Oke, kita udah lihat lagi. Ini apa yang tampil di sini kayak Kak? Ada workspace, udah ada Oke, 4 page baru. berarti udah benar. Mhm. Udah sesuai. Nah, ini tadi sudah kita buat 4 page dan ini kan database yang tadi masih di satu halaman, kita masukkan sesuai dengan halamannya masing-masing. Ini untuk database title-nya kita bisa hide aja agar tampilannya lebih minimal. Hide. Oke, ini tasnya kita masukin ke page task, kemudian juga eventnya ini kita pindah ke depan, masukkan ke project, dan ini notes-nya kita masuk kita masukkan ke sini. Oke, sekarang kita sudah punya workspace yang lebih minimal. Kita bisa lihat langsung di HP tampilannya akan seperti apa. Oke, sepertinya masih loading. Oke, jadi kita cu- langsung bisa buka halaman sesuai dengan apa yang kita pengen. Jadi kita nggak perlu lihat tas, nggak perlu lihat eventnya dalam satu waktu. Kita buka sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh buka tas, kita akan langsung tampilkan seperti ini. Oke, kita bisa.
Dan kita back, dia akan langsung balik lagi ke sini. Oke, ini masih. Nah, jadi akan lebih permudah. Oke. Oke, selanjutnya aku bakal nunjukin dashboard aku pribadi. Ini dashboard yang aku gunakan keseharian. Tampilan di laptop seperti ini dan tampilan ketika di HP akan seperti ini. Ketika untuk mempermudah kita bisa favoritin halamannya. Misalnya dashboard, kita buka dashboard di HP dan akan langsung muncul apa apa saja yang halaman yang kita punya, serta eh, deskripsinya, detailsnya. Ini misalnya di sini aku punya task, event, proyek, dan lain-lain. Ketika kita klik details akan muncul tampilan sesuai dengan yang ada. Ini karena hari ini tugas event hari ini Design Your Notion for Mobile tanggal 19 jam segini dia akan muncul berwarna merah. Ini menandakan dia tugas hari ini atau event hari ini seperti itu. Dan lainnya masih banyak lagi personal finance, fish, dan lain sebagainya. Oke, gitu. Ini template-nya belum ada. Semoga bisa segera launching biar teman-teman bisa langsung pakai, nggak perlu buat lagi gitu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar, aku sudah buatin beberapa template gratis. Teman-teman bisa pakai template-nya untuk melihat gimana sih kerangka Notion mobile yang baik. Jadi teman-teman nanti bisa download di sosial media Classify seperti itu. Jadi teman-teman bisa trial and error, riset tersendiri bagaimana nanti sampai teman-teman punya style atau layout seperti yang teman-teman gunakan. Oke, selanjutnya aku juga ada layanan custom dashboard bagi teman-teman yang pengen lebih hemat waktu dan pengen dibuatin dashboard yang benar-benar sesuai dengan flow atau cara gaya kerja teman-teman, nanti bisa kontak calling ke aku ya gitu. Oke, selanjutnya saya persilahkan ke Kak Eka lagi. Oke, terima kasih Kak Ikhlas. Nah, teman-teman ya, kita udah belajar banyak banget sama Kak Ikhlas. Tadi Kak Ikhlas juga udah siapin templates juga. Kalau teman-teman pengen cek templatesnya Kak Ikhlas, bisa ke websitenya Kak Ikhlas. Dan juga kalau misalnya mau hubungin Kak Ikhlas untuk custom Notion-nya, boleh hubungin WA yang tadi ya. Aku di sini cuma mau sedikit aja nih ngejelasin ke teman-teman kalau aku ada Notion Up Course. Di sini ada adalah tempat buat teman-teman yang bingung nih mau belajar Notion, baru banget belajar Notion dan masih bingung mulainya dari mana gitu. Nah, teman-teman bisa belajar bareng sama aku. Insya Allah pembelajarannya udah terstruktur. Teman-teman nanti bakal ketemu sama aku di 3 minggu pertama. Kita bakal bangun, cobain Notion bareng-bareng di sana. Jadi setiap live teman-teman langsung praktek dan juga aksesnya seumur hidup gitu teman-teman. Di mana lagi ada yang ngajarin Notion gitu ya, se-fleksibel ini gitu. Nah, untuk batch 3 akan dibuka di tanggal 11 November nanti. Jadi teman-teman pastikan daftar sekarang dan juga em, dan juga
sekarang sampai besok itu masih ada harga early access. Jadi di harga 289.000. Sampai besok doang ya teman-teman dan jam 11 WIB batas terakhirnya. Setelah itu harganya akan kembali normal. Nah, ini salah satu eh, alumni di Notion Up Course, ada Kak Ambar. Iya, gitu ya kalau belajar Notion kayaknya di sekarang di YouTube masih banyak yang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman pengen belajar Notion yang berbahasa Indonesia dan juga dibimbing dari awal, boleh join sama course-nya aku. Gitu. Ada Kak Vero juga dari batch 2 sekarang masih nyusun tugasnya juga. Halo Kak Vero, Kak Ambar, thank you udah join malam ini. Semoga teman-teman belajar banyak juga dari Kak Ikhlas. Oke. Dan buat teman-teman yang tertarik boleh ke ke websitenya Notion Up Course aja ya di notionup.id. Oke, terima kasih Kak Ikhlas. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kak Ikhlas? Oke, Kak Ikhlas boleh di-unmute dulu. Oke. Oke, kita akan tanya jawab atau Q&A. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan atau ada kebingungan terkait Notion, bisa sharing di sini. Mungkin kita bisa sama-sama untuk cari solusinya. Seperti itu. Ayo, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Seputar Notion, boleh nanya ke aku atau ke Kak Ikhlas. Mungkin untuk yang Notion Mobile, kalau ada pertanyaan. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan sih tadi pas muncul. Aku baru sadar, ternyata kalau board itu di HP masih lumayan friendly juga ya. Iya, betul. Jadi nanti kita menggunakan board tuh sesuai dengan ini. Kalau di board HP tuh bisa seperti tadi yang bisa ada show details dan lain-lain. Jadi dia spacingnya lebih lebar gitu. Tapi untuk halaman yang terlalu banyak aku nggak rekomendasiin untuk gunakan board atau galeri karena dia akan jadi panjang scrollnya. Ya, terlalu crowded jadinya ya. Betul. Mungkin bisa diakalin juga itu untuk yang board dibagi per kategorinya lagi mungkin ya. Iya, Karena tadi betul. kalau aku lihat yang notes itu lumayan oke tuh, udah dibagi per tag, terus juga enak ya kelihatannya. Oke. Berarti kalau di HP ada tiga layout ya yang ini banget. Pertama list, terus kemudian galeri, dan yang terakhir tadi board yang kayaknya lumayan lumayan enak ya buat dipakai di HP. Tapi kalau aku sendiri sih aku paling suka pakai list. Emang enak banget pakai list, apalagi kalau ditambahin sama button. Oke, teman-teman ada yang Iya. mau ditanyain nggak? Ini mumpung kita masih panjang nih. Oke. Sepertinya teman-teman masih bingung juga masih mencoba mencerna. Bagian mana nih yang bingungnya? Ayo, boleh ini. Kalau mau open mic boleh, teman-teman yang mau bertanya langsung. Kalau aku sendiri paling seneng pakai galeri itu kalau kayak untuk buku, terus untuk film, anime, itu teman-teman yang kayaknya kalau ngikutin di Instagram aku pernah lihat deh, ada galeri anime aku yang banyak banget. Bingung kalau buat Kalau keterkaitan. Ya. Nah, kalau Kak Ikhlas gimana nih? untuk keterkaitan atau ngubungin antar page itu kita bisa menggunakan relation. Untuk relation tuh aku coba. Ini boleh langsung ditunjukin di sini kayak apa gitu. Boleh, boleh. Misalnya kita punya dua database.
Nah, untuk menghubungkan, misalnya ini task dan ini project. Nah, untuk membuat relation atau menghubungkan ini, teman-teman bisa add properties dan pilih di bagian relation. Nah, di sini nanti akan muncul alter database yang tersedia karena kita tadi pilih di task dan akan menghubungkan di project, maka kita pilih project dan bisa diaktifkan two-way relationship. Jadi, misalnya gini, task satu itu bagian dari project A dan task 2 itu project B. Jadi nanti halaman antara task dan project itu akan berkaitan. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa explore menggunakan roll up atau formula. Untuk lebih detailnya bisa join di course-nya Kak Eka karena itu dibahas lebih lengkap. Gitu. Iya, gitu. Jadi semoga kebayang ya Kak Hendra. Jadi ini cuma salah satu contoh aja yang paling sering kepake itu di antara relation antara task sama project database. Jadi project itu kan pasti punya anak-anakan tugas kan. Nah, jadi kita bikin dua buah database yang berbeda, kemudian kita buat relation di dalamnya. Nah, jadi di task ada kolom atau properti ke database project. Jadi kita bisa sematkan tuh, kira-kira tas satu itu milik project siapa, project yang mana, begitu. Itu em, ininya ya, apa latar belakang pemikirannya dari sebuah relation, gitu Kak Hendra. Jadi kalau kita udah paham keterhubungan antara satu database dengan database yang lainnya itu seperti apa, kemungkinan untuk kebingungan itu insya Allah bakal berkurang ya. Oke, nah terus ada Kak Yufda nih, kalau kursus selesai apa yang bisa kita lakukan dengan Notion seandainya kita mendapatkan kerjaan tapi yang tidak memakai Notion. Kalau Notion sendiri sebenarnya kan selain untuk pekerjaan juga bisa dipakai untuk personal. Kayak yang aku sendiri itu untuk bisnis di jualan. Aku punya bisnis jualan dan bisnis aku sepenuhnya itu pakai Notion buat nyatet barang masuk, barang yang keluar, penghasilan sekarang berapa, berapa yang aku harus bayarkan ke pemasok itu di Notion udah ada. Terus aku nyusun kursus ini juga sepenuhnya di Notion. Kak Ikhlas juga sama. Kak Ikhlas punya kursus sepatu roda juga dicatatnya di Notion. Jadi gitu. Jadi selain untuk pekerjaan, juga bisa untuk diri sendiri. Aku yakin teman-teman di sini juga banyak, ada beberapa yang udah pakai Notion tapi untuk keperluan pribadi selain untuk pekerjaan. Mungkin ada yang mau share juga. Mungkin kayak tadi kalau nggak salah Kak siapa ya udah bilang udah pakai Notion juga. Ada Kak Oris juga dia pakai untuk to-do list gitu kan. Tuh ada Kak Abdul juga udah pakai buat sehari-hari, Kak Abdul Hakim. Tuh ada Kak Ambar untuk budget traveling gitu. Nah, iya bener bisa buat jualan template juga. Kak Ikhlas juga bikin templates. Teman-teman bisa ke ke websitenya Kak Ikhlas ya buat cari templatenya Kak Ikhlas. Tuh ada Kak Anissa juga bisa bikin ebook yang updatable buat materi e-course. Itu keren banget loh. Jadi udah banyak banget peluangnya sekarang di buat pakai Notion ya. Mau diapain terserah teman-teman. Kalau mau dipakai usaha ya alhamdulillah semoga berkah buat kita semua ya. Selain em, selain untuk personal gitu. Ih keren banget Kak Anissa nih udah bahkan bikin ebook yang updatable di Notion. Mantap. Oke, ada pertanyaan lain nggak, teman-teman?
Itu ada yang nanya tuh Kak, kenapa ya buat formula di Notion tuh kadang-kadang formatnya berubah-berubah. Nggak fix kayak di Excel ya. Format yang mana nih Kak Anissa? Soal apakah format penulisannya kah? Kadang pakai titik, kadang pakai koma. Oke. Sebenarnya di Notion formula itu penulisan itu ada dua macam. Ada yang sintaksnya dulu, terus dalam kurung kita tulis argumennya gitu ya. eh, Argumennya apa aja. Ada juga yang kedua, pakai titik baru sintaksnya. Nah, tapi sebelum titik itu udah harus ada variabel pertama dari si sintaksnya itu. Nah, ini Kak, Kak ini mau nulis ini. Mungkin Kak Ikhlas boleh lanjutin dulu. Nah, biar contoh yang tadi kayak Eka bilang penulisannya ada dua, bisa apa sih namanya? Ini terlebih dahulu, terus kita bisa gunakan filter atau kita bisa gunakan map seperti itu. Ya, ini untuk penulisan yang kedua menggunakan titik. Titik terus filter atau kita bisa menggunakan filter terlebih dahulu terus seperti ini. Ya, baru variabelnya yang kita panggil. Tuh, Seperti itu. lainnya nggak bisa di Kopas format. Di Kopas format ya, aku masih bingung nih. Uh, karena Notion itu kan dia satu satu properti hanya satu ini ya, satu formula. Mungkin Kak Anissa mau open mic, mungkin boleh jelasin nggak bisa di Kopas format. Biasanya sih kopas formula aja ya kok. Formulanya di kopas pindahin ke yang lain. Tapi dengan catatan database tersebut juga punya nama-nama properti yang sama. Karena kalau nggak nama propertinya yang nggak sama nanti ada tulisannya properti ini nggak valid gitu. Beda emang sama Excel yang ketika kita pindah gitu ya dia akan mengikuti sel-sel yang ada di dalam sheet tersebut gitu kan. Kayak misalnya sheet di Google Sheet itu A1 tambah B1 eh, kita taruh di C1 kan. C1 sama dengan A1 tambah B1. Terus kita mau pindah ke tempat lain atau kita turunin ke bawah itu sama gitu. Letak-letaknya. Ya kalau di Notion nggak bisa karena Notion itu untuk argumennya dia bukan berdasarkan sel gitu ya. Kalau di Excel kan pakai sel, tapi pakai variabel propertinya mungkin atau variabel fix yang lain gitu. Gitu Kak Anissa. Jadi harus disesuaikan lagi sama variabelnya. Kak Abdul Hakim, kalau formula itu umumnya untuk bikin apa? Oke Kak Anissa, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol juga boleh. Kalau formula itu umumnya untuk apa? Kalau aku biasanya untuk bikin perhitungan ya. Kalau di jualan kan pasti ada hitung-hitungan berapa berapa keuntungan hari ini, berapa yang lain-lainnya. Banyak sih sebenarnya. Soalnya di formula itu kita bisa bikin perhitungan matematika, terus bikin manipulasi teks atau manipulasi daftar bisa. Jadi tergantung kebutuhan. Pertama Kak Abdul harus tahu dulu kebutuhannya apa. Kalau Kak Ikhlas gimana? Bikin formula Kalau aku bikin apa aja? polanya tuh bisa yang biasa aku pakai sekarang misalnya untuk mengambil data. Jadi misalnya ya, murid sepatu roda dan ngecek biaya SPP-nya tiap bulan. Jadi aku gunakan formula untuk cek ini murid ini apakah udah bayar untuk bulan Oktober ini ataukah belum. Jadi tampil di situ gitu. Sayangnya aku tunjukkan langsung karena datanya konfidensial. Cuma ini yang seperti aku gunakan tadi, yang untuk dashboardku hari ini itu menggunakan formula. Jadi ketika diklik details akan
menampilkan data sesuai yang aku minta seperti itu. Ini juga ini hasil dari formula. Tuh, mantep banget formulanya. Advance. Sampai bisa sembunyi show hide details. Mantep. Iya. Untuk recording nanti aku share ke email teman-teman ya. Teman-teman yang udah daftar nanti bakal dapat email buat ke recordingnya. Atau bisa pantau Instagramnya aku sama Instagramnya Kak Ikhlas. Nanti kita bakal share. Instagram atau Threads. Kak Ikhlas juga lumayan aktif di Threads. Baru mulai. Apa? Udah oke. Izin nanya kayak Kak Oke, Ikhlas. boleh. Iya, Eh, silakan. aku ada pertanyaan nih, mungkin ada dua ya Kak. Yang pertama, kalau apakah ini berdasarkan pengalaman Kak Ikhlas ya Kak, apakah Kak Ikhlas bikin dua page yang berbeda untuk eh, mobile dan untuk akses di PC-nya gitu? Jadi kayak ada Kalau dashboard khusus buat mobile sama dashboard khusus buat PC. hmm, pertanyaan menarik. Kalau aku pribadi, aku langs ya itu aku buat dua karena satu untuk mempermudah tampilannya. Tuh, coba aku coba tunjukin langsung ya. Oke, ini dashboard utamaku. Apakah loadingnya udah selesai? Udah. Udah kelihatan nggak kayak Kak? Udah kelihatan. Nah, ini tampilan. Nah, ini kan tampilan di laptop seperti itu. Terus untuk tampilan di HP akan muncul seperti ini sebenarnya. Nah, untuk di HP yang bagian awal ini menjadi navigasi di HP tinggal buka dashboard, ini akan muncul di sini. Sebenarnya kalau misalnya yang bagian productivity, personal dan resource ini juga tampil, tapi dia muncul di bawah. Jadi kita tetap perlu scroll seperti itu. Makanya aku buatin dashboard ini untuk lebih fokus ke tampilan HP seperti itu. Tadi ke siapa sih yang nanya Kak Bimo? Iya. Oke Kak Ikhlas, mungkin satu lagi Kak boleh? Iya, boleh-boleh. Kalau tadi yang dijelasin Kak Ikhlas kan sebenarnya lebih ke view ya Kak. Cuman kalau untuk input data nih Kak gitu, menurut Kak Ikhlas tuh eh, apakah gampang juga melakukan input data di ponsel? Karena kadang-kadang kalau saya pribadi mau input tuh suka kayak yang tadi yang mau jadi satu record aja jadi page gitu. Karena kan Notion kadang-kadang bisa jadi record di tabelnya, bisa jadi kalau kita klik dikit bisa jadi page gitu. Nah, Kak Ikhlas punya pengalaman yang sama atau enggak? eh untuk itu aku biasanya ya emang kadang kan kita males nih walaupun kita udah buat button misalnya kita udah buat seperti walaupun terkadang kita udah buat seperti ini kadang kan namanya juga manusia kita pengen buat yang cepat gitu loh pengen yang instan. Nah aku biasanya tuh ngakalinnya seperti ini. Jadi aku misalnya kita ada ide baru eh pas formula Notion. Jadi aku sediain space kosong emang fungsinya untuk kedar capture ide kita. Jadi ide yang masuk ke kita tetap ada, nanti kita bisa organize belakangan mungkin di pas weekend kita bisa organize lagi. Nah, misalnya ini kita jadikan idea atau nah ketika
teman-teman punya idea itu, teman-teman bisa langsung drag aja. Ini akan menjadi page. Nanti pas teman-teman punya waktu luang, bisa isi properti atau data-data yang lainnya. Itu. Untuk di HP juga kurang lebih sama seperti itu. Coba aku tampilkan. Cari konteks. Sebentar, bentar, guys. Ini karena dari laptop agak susah ngedragnya. Nah, Kalau dari HP teman-teman, kayaknya gampang ya. Tinggal di drag. ya, jadi ini karena screen sharing dari HP, jadi agak susah tadi dragnya. Jadi teman-teman bisa sekedar jadi punya halaman khusus quick capture seperti itu. Kalau teman-teman punya ide atau ada yang pengen dilakukan, ada to-do list dadakan gitu, kalian teman-teman bisa catat terlebih dahulu. Nanti pas kalian punya waktu luang, bisa diorganize seperti itu. Kalau aku gitu Kak Bimo. Oke, makasih Kak. Sama-sama Kak Bimo. Terima kasih juga pertanyaannya. Mantap. Oke, ada dua pertanyaan lagi nih dari Kak Jesse sama Kak Abdul. Kayak Jesse, kalau buat dua versi HP dan PC, apakah datanya akan sinkron, dan kalau edit salah satu device? Iya tentu, kita pasti bakal sinkron karena kita inputnya di satu database yang sama, cuma dari view yang berbeda. Misalnya ini kan idea, nah saat kita tambah data di sini, otomatis data yang di utama akan tetap masuk juga. Iya, karena dia masih dalam satu data yang sama, satu database yang sama. Dia, Pasti bakal ya dia sinkron. akan tetap sinkron tentunya. Kak, kalau super site ini free ya, jadi bikin Notion kita seperti tampilan website. Oke, ini ya betul, super tuh mengubah Notion kita menjadi website. Apa sih bedanya dengan feed sharing website dari Notion? Kalau aku pribadi, tampilannya di super lebih bisa kita customize. Jadi lebih dinamis dibandingkan dengan Notion. Tapi jika teman-teman yang pengen yang lebih praktis, bisa gunakan di Notion seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen tampilannya lebih menarik, bisa coba untuk explore di Super. Tuh. Dan di Super tuh kalau ada yang berbayar, kalau misalnya berbayar nanti kita bisa menggunakan kode atau coding seperti itu. Jadi tampil nanti lebih dinamis lagi. Kayaknya Gitu bisa Kak, tuh nanti terima kita kasih. bikin session buat ngajarin bikin site, bikin super site. Boleh kita bahas Super.so. kapan-kapan. Kayaknya bakal menarik juga. Soalnya aku juga pengen banget belajar pakai super. Masih belum kesampaian sampai sekarang. Nggak setuju, setuju. Tuh, kalau pakai super kan sisi formula Kasih sama formula. super. Wah, Formula udah nanti ya minggu kita kemarin. bisa agendakan. Mungkin bisa di bulan depan kali ya kayak Kak. Soalnya tanggal 1 aku event yang di Jakarta Iya nih Kak, Kak Ikhlas nih bakal 7. bakal heboh nih bulan depan. Banyak-banyak event. Ikut meramaikan biar Notion di Indonesia lebih ramai ya teman-teman. Iya, Ya, wadah juga untuk belajar edukasi itu. betul. Iya. Konteksnya teman-teman, Notion Indonesia bakal bikin acara di Jakarta
tanggal 1 ya kalau nggak salah. Tanggal Iya, 1. Nah, benar. yang tapi harus RSVP dan kayaknya kuotanya udah penuh ya kemarin aku dengar. Untuk Jakarta udah penuh, ada yang masih ada kuota tuh untuk Surabaya tanggal 9. Nah, mungkin teman-teman kalau mau join, mau ngumpul-ngumpul sama komunitas Notion, belajar dari kakak-kakak yang udah lama pakai Notion, bisa ngumpul bareng mereka. Aku sayang banget jauh banget, seandainya aku dekat. Aku juga pengen. Harus berapa Itu kali transport najis. dulu ya kayak Iya, naik ngumpulin kapal dulu, berapa, ini nabung berapa kali gaji. naik kapal, naik mobil, naik Ah, ya kapal aja udah 2 kali, belum pesawatnya. semoga Notion di Kalimantan bisa ramai. Amin, amin. Ya, yang ada di Kalimantan boleh ya kita buka Notion Kalimantan nih, regional. Di Surabaya itu offline. Iya, offline. Nanti tanggal 9 di hari Minggu. Acaranya jam 1 sampai setengah 5. Ini Kak Novita dari Surabaya kah? Atau gimana? Lagi di Surabaya kayaknya kan Novi nih. Nama lokasinya kalau nggak salah Tunjungan 39. Deket dari stasiun. Aku juga bakal ikutan ke sana. Ya, yang mau ketemu Kak Ikhlas secara offline bisa. Mau ke Jakarta di Surabaya Kak Ikhlas datengin dua-duanya. Mantep emang. Dari Jogja dekat. Karena ada di tengah-tengah di Jogja. Ke kanan tinggal Betul. ke Jakarta, ke kiri ke Surabaya. Oke, sekarang 10. Wah, oke. Semoga bisa join biar bisa ngobrol-ngobrol bareng bareng sama teman komunitas Notion juga yang lainnya. Kalau Notion Indonesia itu untuk Notion Indonesia platform utamanya ada di Telegram ya teman-teman. Nanti kalian bisa cek di Instagram Notion Indonesia, nanti linknya ada di situ. Mau Aku takut malu paling takut cupu. paling cupu. Gak kok semua. Aku juga masih cupu ya kan kayak Kak. Aku kayaknya juga cupu deh. Cupu banget aku. Kita Kayaknya semua di cupu. anak-anak Notion Indonesia tuh rame-rame kok temen-temen, nggak intimidating kok. Kayaknya di sini masih ada Kadian gak nih? Kadian juga ini nih, rajin juga nih muncul di Notion Indonesia. Karena nih kalian on mic dong. Ayo dong Kadian, teman kita dari Bogor. Mungkin Kadian udah lagi nggak ada kayaknya nih Kadian nih. Ya kayaknya lagi. Ya tadi ada nge-WA sih nanyain recording. Mungkin lagi ada masalah jaringan kayaknya. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin Kak Ikhlas bisa ceritain juga soal gimana caranya sampai kemarin bisa dikasih award tuh jadi top 3 template terbaik. Aku juga penasaran tuh belum denger ceritanya soalnya. Kemarin tuh kan Notion ngadain eh, Notion Indonesia Launch Party dalam rangka perayaan fitur bahasa Indonesia di Notion gitu. Terus di sebelum beberapa hari sebelum event itu udah ada apa registrasi untuk menunjukkan show up template seperti itu. Kemudian aku coba iseng daftar, tunjukin template yang aku udah dashboard yang aku pakai, terus kemudian terpilih deh seperti itu. Oh, mantap, mantap. Tapi itu opsional berarti ya kita mau showcase atau enggak. Ya betul.
Ya, jadi teman-teman kalau ada yang mau daftar jangan ini ya, jangan takut ya, walaupun masih belum bikin template, gak apa-apa, daftar aja dulu. Belajar aja dulu dari teman-teman yang udah daftar di sana, udah lama pakai Notion. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Oh kita ini bisa ada akhiri satu dulu sesi pertanyaan lah. ini. Oh, ada Ada nih. pertanyaan satu lagi nih Kak. Oh iya, kalau sertifikasi Notion itu apakah free ya Kak? Terus tahapannya seperti apa? Untuk eh, Tesnya gimana? sertifikasi yang dari Akademi Notion itu free dan ada yang berbayar. Untuk free-nya ada esensial, workflow, dan advance. Tuh, untuk yang berbayar itu yang untuk lebih lanjutan lagi. Tapi untuk teman-teman yang pengen punya portofolio untuk sampai advance, menurut aku udah cukup. Kecuali teman-teman yang pengen lebih serius lagi, lebih dalam untuk bekerja di Notion, teman-teman mungkin bisa apply yang admin gitu. Untuk hanya nanti ada materinya gitu dikasih, terus teman-teman bisa pelajarin dan nanti bisa ambil tesnya. Tesnya itu berupa pilihan ganda, kalau nggak salah 20 nomor ya kayak Iya, ada 20 pertanyaan. gitu. Kalau sebelum itu dibuka kembali kan bulan September kemarin ya, akhir September kemarin. Ya, Untuk badges itu sebelumnya itu 60 ditutup, pertanyaan ya. ditutupnya tuh tahun 2024 Oktober. Nah, itu ditutup. Nah, sebelum Oktober 2024 itu ada 60 pertanyaan. Haha. Iya, kemarin sempat di suspend karena Notion lagi banyak-banyaknya user kan. Jadi mereka pengen berbenah diri dulu, membenahi karena mereka juga kan toolsnya kan berkembang terus ya si Notion, sementara pertanyaannya kan mungkin ada yang udah kurang relevan gitu, jadi mereka eh, suspend dulu untuk program sertifikasi. Dan alhamdulillah tahun ini udah buka lagi, jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya badges gitu ya kan, lucu ya ditaruh di LinkedIn badges Notion, bisa banget ke academy.notion.com. Nanti di sana bisa ambil tes. Dan juga nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada hard feeling juga gitu kalau misalnya nggak lolos, kan bisa ulang lagi. Aku juga berkali-kali kok ngulang waktu yang di workflow gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah beres semua. Iya, sama-sama Kak Abdul. Oke, kita boleh dokumentasi dulu yuk, foto yuk sebelum ini. Thank you. Mantap. Semuanya. Teman-teman yang bisa open cam boleh open camnya. Banyak teman-teman baru di sini. Oke, ups, ada dua ya. Ada yang bisa ngajarin aku nggak biar ininya gridnya lebih banyak? Karena di aku sedikit banget gridnya. Kak Ambar gimana ya Kak Ambar? Buat bikin gridnya lebih banyak. Ada yang tahu nggak teman-teman? Di view, Di view di sebelah view mana tuh? di atas kanan itu. Atas kanan. Oke. Terus udah galeri. Udah ya. Udah galeri, heeh. Kayak nggak bisa sih kalau udah mentok. Mentok ya. Chatnya udah di close. Udah aku close Itu chatnya. udah berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. 25 ya. Kayaknya mentok sih 25. Mentok ya. Oke deh kalau gitu. Apa? Coba kita. Kalau di Zoom ini nggak bisa juga ya? Di zoom in zoom out gitu. Nggak ada pilihannya. Oke deh kalau gitu. Kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Lihat ke kamera.
Oh loh, kok nggak kecekrek. Sekali lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, Kak Ambar baru nyala. Sekali lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak semuanya yang udah datang. Kita ketemu lagi nanti ya. Saling follow-follow di IG, di Threads. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye-bye, terima kasih semuanya yang udah datang. Assalamualaikum. Malam, selamat beristirahat. Selamat hari Senin. Makasih Kak Eka, Kak Ikhlas. Bye, makasih juga Kak Novi udah datang.